Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan saya, Lis Irayati Zuliani. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi IPS kelas 7 tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa untuk selalu dukung channel saya supaya lebih berkembang ya, dengan cara klik tombol like untuk menyukai video saya, subscribe bagi yang baru mampir, dan aktifkan juga loncengnya ya supaya kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Lalu komen di bawah dan share ke teman-teman kalian di media sosial yang kalian miliki. Oke? Tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan, seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingannya selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau sering disebut dengan kota. Jadi, pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan. Apa saja ya perubahan akibat interaksi keruangan itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan berbagai perubahan akibat interaksi keruangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Nah, ini adalah salah satu contoh berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ya, yang asalnya dari pedesaan kemudian dikarenakan ada pemusatan aktivitas manusia, maka berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan akibat interaksi keruangan yang kedua yaitu adanya perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian, terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian, baik itu pemukiman, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya. Nah, ini adalah beberapa contoh perubahan penggunaan lahan. Yang asalnya aktivitas penduduk itu adalah pertanian, kemudian karena terus meningkat aktivitasnya, pada akhirnya memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Dengan demikian, terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian.
Perubahan akibat interaksi keruangan yang ketiga yaitu adanya perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya. Nah, ini adalah merupakan contoh dari perubahan orientasi mata pencaharian ya. Selanjutnya, perubahan akibat interaksi antar ruang itu yang keempat adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi merupakan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari berkembangnya sarana dan prasarana. Perubahan akibat dari interaksi antar ruang yang kelima adalah adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling pengaruh terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat pendatang dan penduduk asli saja memiliki nilai dan norma yang berbeda. Perubahan sosial juga menyangkut perubahan status sosial. Berkembangnya suatu wilayah karena adanya interaksi spasial akan memengaruhi status sosial masyarakatnya. Perubahan juga dapat terjadi pada aspek budaya karena penduduk pendatang dan penduduk asli dapat memiliki budaya yang berbeda. Perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya, bahkan antar negara atau benua yang jaraknya sangat jauh sekali. Contohnya, gaya busana aktor atau aktris di Amerika kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia. Nah, ini adalah contoh dari perubahan sosial dan budaya, yaitu perubahan gaya rambut dan kemudian adanya perubahan dari gaya busana. Perubahan yang terjadi akibat interaksi antar ruang yang keenam adalah berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lain. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, misalnya sebagian besar etnik Sunda, kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Nah, ini adalah contoh dari berubahnya komposisi penduduk ya. Bagaimana? Kalian sudah paham kan apa yang saya jelaskan?
Untuk lebih memahami dan juga lebih mengerti tentang perubahan yang terjadi akibat interaksi antar ruang, silahkan kalian kerjakan tugas ini ya. Oke, demikian tadi penjelasan materi tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Semoga penjelasan saya ini dapat kalian pahami ya, dan semoga juga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tapi jangan lupa untuk selalu dukung channel saya supaya lebih berkembang dengan cara klik tombol like untuk menyukai video saya, subscribe bagi yang baru mampir, dan aktifkan juga loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Komen di bawah dan share ya ke teman-teman kalian di media sosial yang kalian miliki. See you next video. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.